Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Andi Wahab Indonesia. Hari ini Sabtu 26 April 2020. Insya Allah kita akan mengadakan acara open house Asosiasi Juragan Organik Semesta di daerah Ijen, Semarang. Dan insya Allah acara ini akan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Staf Finalis Bidang Kota Kementerian Agama, dan Wali Kota Semarang. Dalam kesempatan ini pula akan diadakan latihan bioteknologi oleh Bapak Gembong Priyatmo. Beliau adalah salah satu orang yang menemukan probiotik yang bisa mengurai zat-zat tertentu untuk pertumbuhan dan pembuahan, baik untuk peternakan maupun pertumbuhan. Yang sekaligus juga dalam kesempatan ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan di channel kami di episode yang sebelumnya. Kita pernah mengupload dengan judul Profesor Gembong memberikan edukasi perikanan lele tidak bau. Nah, di situ banyak pertanyaan, kurang lebih ada 432 komentar. Insya Allah hari ini kita akan jawab komentar-komentar tersebut langsung dari Profesor Gembong. Ikuti terus channel kami, Pandu Wakaf Indonesia, beribadah cerdas dengan wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, makasih Prof. Ini dari pertanyaan atau komentar netizen ini kurang lebih ada 432 komentar. Nah, di antaranya dalam bag lele dia menanyakan, apa mungkin dengan ukuran bis beton 1 meter kok mampu untuk menampung ikan 1.000 sampai panen yang kurang lebih 7 ekor per kilo gitu. Bahkan ada yang bahasanya nyeleneh, wah 200 udah berkelenger seperti itu Bro. Karena teknologinya beda. Dalam setiap usaha perikanan seperti yang saya cantumkan tadi, medianya dulu yang harus baik, media yang sehat. Media yang sehat walaupun bentuknya kotor-kotor kayak lumpur itu sehat karena dikasih bakteri yang merombak kotoran atau sisa pakan yang menimbulkan penyakit. Nah, bis beton ukuran 80, ketinggian air 30 cm, isinya 1.000. Cuma untuk pemula tidak boleh langsung 1.500 dulu. Kalau 3 kali berhasil, karena jumlah bakteri yang ada di situ masih kurang. Kalau sudah 3 kali berhasil, boleh 1.000. 1.003 kali berhasil, boleh 1.200 mentok. Jadi caranya gampang sekali. Air itu setiap daerah kan berbeda, maka pemberian bakterinya proakuatik namanya itu 1 liter. Ada yang bisa sekali saja, tapi ada yang bisa sampai 3-4 kali. Kita kasih 1 botol 1 6.000 liter air, tinggal ngitung lah, paham ya. Nanti kasih pupuk fermentasi tadi Pupuk fermentasi tadi menghasilkan mikroorganisme juga, dan ada zooplankton, fitoplankton. Zooplankton mengeluarkan CO2, ditangkap fitoplankton. Fitoplankton kalau malah mengeluarkan oksigen, ditangkap oleh bakteri pengikat oksigen. Sehingga levelnya tinggi sekali, lebih dari 5,8 kemarin saya cek, tanpa aerator Nah, tuh. Kemudian trik ketiga tadi tidak boleh 50 cm. Kenapa? Dia kok nggak boleh lebih dari 50? Dia punya sumur mendeteksi arus,
ketinggian dan meningkat oksigen. Nah kalau airnya tinggi, dia naik turunnya kan Mengurangi energi. daya F-nya kan tinggi, ya. Kayaknya lurus. Kalau kita hitung fisika, FMA tadi, dia pecah kepalanya aja. Pakan, lele gambus predator. Makannya hanya di atas jam 5 atau pagi hari, karena metabolisnya malam hari. Jadi jangan dikebihau ya, melihara nila sama dengan lele salah. Nila minimum 2 kali, lele maksimum 1 kali. Seperti ke Songo, ada yang saya ke Songo, ya, Bupati Kabupaten Semarang ya. Desa Lele, tanyakan aja dia. Dia sudah saya ajari cara membuat pakan sampai meningkatkan bahan baku rendah protein menjadi protein tinggi. Contohnya tepung ikan. Kalau panjenengan buat tepung ikan dari ikan, paling tinggi cuma 20 sampai 22. Tetapi kalau dengan teknologi kita bisa mencapai 64%. Harga bahan baku yang mahal itu bahan baku yang protein tinggi. Yang dimaksud bahan baku protein tinggi harus di atas 15%. Tadi mati 200 klenger, Iya. itu karena BOD-COD-nya tinggi. Dari mana? Dari pakan yang tidak dimakan. Triknya kan memberi pakan sekali aja. Iya. Ya. Jam 5 nih. Pakan pagi buang, karena metabolisme semua ikan predator itu mesti sore sampai malam. Terkumpul sisa pakannya yang protein tinggi, terjadi proses amikasi, terbentuk amonia. Kolamnya bau, lelenya mati. Ya. Itu Ya. yang saya rasakan. Jelas. Ya. Oke, Prof, satu lagi, Prof. Ya. Air, saya lakukan yang disampaikan oleh Prof. Airnya sekarang dalam waktu 3 minggu warnanya hijau. Bagus sekali. Oh, bagus. Awal warnanya coklat, Hmm. begitu menjadi hijau kecoklatan karena keseimbangan fitoplankton dan zooplanktonnya akan meningkatkan level oksigen dalam air. Tadi saya jelaskan, zooplankton keluarkan CO2, ditangkap fitoplankton, malam hari keluar oksigen, ditangkap oleh bakteri pengikat oksigen. Sehingga walaupun tempatnya sempit bisa banyak karena oksigennya cukup. Jadi warna hijau tadi menandakan banyaknya Bagus. plankton. Jangan dibuang. Oh, Jadi kalau panen lele, airnya nggak boleh dibuang, tinggal serok aja. Kalau kolam yang agak besar dipindahkan kolam, tampung lagi. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, tidak usah pakai bakteri. Ambil air itu untuk bikin kolam baru. Karena di situ mikroorganisme yang dalam proakuatik berkembang. Ya. Jelas. jelas. Nah, sekarang beralih ke puhun nih, Prof. Ya. Puhun alpukat. Ya. Saya ikuti cara yang disampaikan, potong 1 cm ujungnya. Saya udah lakukan dengan saya kasih GSA. Alhamdulillahnya yang numbuh itu daun muda semua, Prof. Dari mulai ujung sampai batang. Nah, ini mohon penjelasan, Prof. Teorinya gini, kita dalam manajemen obsession. Ya. Allah ngasih kita akal. Tanaman sama Gusti Allah sudah dikasih fitohormonal. Dikasih akar untuk menyerap nutrisi. Sehingga untuk nutrisi itu dikembangkan untuk tumbuh generatif memanjang terus. Tanaman dikasih sifat naluri sama Gusti Allah. Kalau dibuat menderita sedikit, maka dia akan menurunkan keturunan yang sebanyak-banyaknya. Dengan dikasih GSA, hormon, maka nutrisi bisa dimetabolisme sempurna. Sehingga jumlah klorofil dalam daun banyak. Kalau klorofilnya banyak, berarti bahan makannya banyak untuk nutrisi. Karena buah dibentuk dari intermediasi asimilasi dengan bakal buah atau dengan akar menghasilkan umbi kan itu toh. Nah kalau klorofilnya banyak, buahnya lebat, besar, tandanya daunnya besar, tebal. Jelas. Ini namanya ilmu manajemen obsession. Buah di ujung, potong ujungnya. Tidak mengenal musim, tidak mengenal iklim. Buah di cabang, rontokan daunnya. Nanti kan saya akan praktekkan itu. Ya. Dan ini organik hormonnya. Ya.
Oke, makasih Bro. Terima kasih bro. Nah, jadi untuk tanaman yang berbuahnya di ujung, kita potong ujungnya. Untuk tanaman yang buahnya di batang, kita potong ujungnya. Pokoknya kan Jambu kan dipotongin, ya toh? Mangga dipotong ujungnya. Nah, kalau mangga itu bisa ada treatment lagi ya. Namanya batang 3927. Nah, di batang yang ke-27 itu adalah titik bisa munculnya buah. Nah, itu nanti kan di sini. Batang pertama, satu terus kemudian tiga. Nah, muncul tiga nanti akan muncul tiga. Kalau muncul empat kurang sebenarnya. Nah, itu. Tinggal kan berarti benar. Nah, sebenarnya nanti muncul kaki itu juga dengan batang kajian. Sehingga di situ walaupun kecil, sudah mungkin itu pasti berbuah. Itu untuk mangga. Makanya di tempat kita di Cangkir, nah itu mangga kecil-kecil itu jumlahnya banyak. Nah, yang dirasakan mangga mentang bisa mengambil ini. Di Cangkir kan ada mangga dari Jepang, namanya mangga sapi. Wah, itu manis banget. Ada ini di bibitnya banget. Kalau dia kan lihat durinya kan kalau durinya nanti dirongkokin daunnya Pak ya. Durian dari awal tanam kurang lebih umur 1,5 tahun itu mulai ditreatment. Jadi nanti yang dipertahankan adalah cabang sekunder. Cabang sekunder itu dari cabang primer yang ke atas dan muncul cabang sekunder. Misalkan cabang sekunder itu sudah selengan atau setengah lengan, nah itu jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter. Ranting-ranting itu harus dirongkokin semua. Biar apa ya? Biar nanti di dalam penyemprotan dari tanaman langsung kena enggak begitu banyak. Kalau banyak gini enggak kena, paling yang kena buah-buah ini enggak kena. Nah gitu. Salah satunya ilmunya itu. Anak besar itu bisa sampai 2 meter. Kalau tanamannya ini kecil paling setengah meter. Nah, ini disemprot dengan enzim penggunaan formulasi dari Probundo. Nah, ini proses di bawah daun. Kenapa di bawah daun? Karena mulut dari tanaman ini ternyata ada di bawah. Jadi kalau memang di atas, kurangnya kan kilomenya di bawah. Dengan itu, nanti sia-sia nanti. George,